Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semua, perkenalkan saya Sigit Rahmat Baswi dengan NIM K7122-302, Program Studi PGSD Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas terstruktur 2, mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Andes Wahyudi, MPD. Dan untuk menambah wawasan saudara sekalian mengenai dinamika Pancasila era Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang biasa kita sebut yaitu G30S PKI yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Berikut akan saya tampilkan detik-detik penyiksaan para jenderal di Lubang Buaya. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti, sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor 9-MPRS-1966 pada tanggal 20 Februari 1967. Perpindahan kekuasaan ini dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewanya tanggal 7 Maret 1967 yang dituangkan dalam TAP MPR nomor 33-MPRS-1967 yakni mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Surat Perintah 11 Maret, lebih dikenal dengan singkatannya Super Semar, adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan dan kestabilan pemerintahan yang buruk pada masa pembersihan setelah terjadinya gerakan 30 September. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali negeri ini. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki. Pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Selain itu, Presiden Soeharto yang mengatakan Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Jadi, Pancasila dijadikan political force di samping sebagai kekuatan ritual. Begitu kuatnya Pancasila digunakan sebagai dasar negara. Maka, pada 1 Juni 1968, Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo. Bahkan, jika ada pihak-pihak tertentu yang mau mengganti, mengubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila, pasti digagalkan. Selanjutnya, pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal
13 April 1968. Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan atau disingkat TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa yang salah satu pasalnya tepatnya pada pasal 4 menjelaskan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik pusat maupun di daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 36 butir, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. A. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. C. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. D. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap tegang rasa dan teposeliro. D. Tidak semena-mena terhadap orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. F. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. G. Berani membela kebenaran dan keadilan. H. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. 3. Sila Persatuan Indonesia. A. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Cinta tanah air dan bangsa. D. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. E. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. F. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. G. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. B. Bersikap adil. C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Menghormati hak-hak orang lain. E. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. F. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. G. Tidak bersifat boros. H. Tidak bergaya hidup mewah. I. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. J. Suka bekerja keras. K. Menghargai hasil karya orang lain. L. Bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial suasana. Nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari 36 butir tersebut kemudian pada tahun 1994 disarikan atau dijabarkan kembali oleh BP7 Pusat menjadi 45 butir P4. Perbedaan yang dapat digambarkan yaitu sila ke-1 menjadi 7 butir, sila kedua menjadi 10 butir,
sila ketiga menjadi 7 butir, sila keempat menjadi 10 butir, dan sila kelima menjadi 11 butir. Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia diatur dalam ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966. Ketetapan ini menegaskan amanat penderitaan rakyat hanya dapat diberikan dengan pengamalan Pancasila secara paripurna dalam segala segi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, dan dengan pelaksanaan secara murni dan konsekuen jiwa serta ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menegakkan Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum yang konstitusional sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika itu, sebagian golongan Islam menolak reinforcing atau penguatan oleh pemerintah dengan menyatakan bahwa pemerintah akan mengagamakan Pancasila. Kemarahan pemerintah tidak dapat dibendung sehingga Presiden Soeharto bicara keras pada Rapim ABRI di Pekanbaru 27 Maret 1980. Intinya, Orba tidak akan mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, malahan diperkuat dengan komparatis ideologi. Jelas sekali bagaimana pemerintah Orde Baru merasa perlu membentengi Pancasila dan tak itu meski dengan gaya militer. Tak seorang pun warga negara yang berani keluar dari Pancasila. Selanjutnya, pada bulan Agustus 1982, pemerintahan Orde Baru menjalankan azas tunggal, yaitu pengakuan terhadap Pancasila sebagai azas tunggal bahwa setiap partai politik harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dengan semakin terbukanya informasi dunia, pada akhirnya pengaruh luar masuk Indonesia pada akhir 1990-an, yang secara tidak langsung mengancam aplikasi Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Demikian pula, demokrasi semakin senter mengkritik praktek pemerintahan Orde Baru yang tidak transparan dan otoriter, represif, korup, dan manipulasi politik yang sekaligus mengkritik praktek Pancasila. Meski demikian, kondisi ini bertahan sampai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya sebagai Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 yang sekaligus menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Tahukah kamu, terdapat penyimpangan-penyimpangan pada era Orde Baru? 1. Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Terbukti dengan banyaknya kasus diberedelnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Beberapa aktivis politik yang menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah beberapa lama kemudian diberitakan hilang atau ditangkap. 2. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran HAM seperti kasus Tanjung Priuk, kasus Marsina, kasus wartawan Udin dari harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Dari uraian di atas, kita bisa menggambarkan bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bernegara selalu mengalami pasang surut. Dalam pemerintahan Orde Baru juga terdapat kelebihan dan kelemahan terhadap penerapan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, pada masa ini pula kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja, yaitu 1. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, 2. Golongan Karya atau Golkar, dan yang terakhir Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Selanjutnya kesimpulan. Ketika Jenderal Soeharto memegang kendali di negeri ini, arah pemahaman terhadap Pancasila mulai diperbaiki. Pancasila dijadikan political force di samping sebagai kekuatan ritual. Nah, pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila.
yang pada tahun 1994 dijabarkan kembali oleh BP7 menjadi 45 butir P4. Ketetapan tersebut membuat sebagian golongan Islam menolak reinforcing oleh pemerintah dengan menyatakan bahwa pemerintah akan mengagamakan Pancasila. Intinya, Orba tidak akan mengubah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Bahkan diperkuat sebagai komparatis ideologi. Jelas sekali bagaimana pemerintah Orde Baru merasa perlu membentengi Pancasila meski dengan gaya militer. Tak seorang pun warga negara berani keluar dari Pancasila. Pada bulan Agustus 1982, pemerintah Orde Baru menjalankan azas tunggal, yaitu pengakuan terhadap Pancasila sebagai azas tunggal bahwa setiap partai politik harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Selanjutnya terdapat beberapa penyimpangan pada masa Orde Baru. Yang pertama, dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Kedua, munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya. Dan yang terakhir, yaitu kebebasan berpolitik dibatasi. Sekian video pembelajaran dinamika Pancasila pada era Orde Baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.